Cek. Oke, tes. Udah kedengeran?
Oke. Saya lanjut ya. Sudah kelihatan ininya kis-kisinya? Oke, baik. Nomor 2, ini diketahui himpunan pasangan berurutan mencari domain. Domain itu adalah apa? Daerah hasil. Jadi domain itu daerah hasil. Nah, misalkan di sini A itu 1, 2, 3, B itu A, B. Nah, kemudian 1 dengan A, 2 dengan B, 3 nggak ada anggotanya. Yang A ini merupakan domain daerah asal yang di depan. Nah, B ini merupakan kodomain. Nah, ini hanya mengulang saja ya. Nah, gimana kasusnya kalau misalkan ada pasangan berurutan seperti ini? Kita ambil contoh dari sini dulu. Ini 1 dengan A, berarti tulisannya seperti ini. 1, A. 2 dengan B, berarti 2, B. Nah, yang di depan ini berarti adalah daerah asal. Kira-kira dari 2,2, 3,2, 3,5, 4,6. Yang domainnya yang mana? Oke. Jadi ini 2, 3, 3, dan 4. Nah, sisanya ini adalah kodomain. Oke, ini untuk nomor 2. Silakan, ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Sekarang nomor 3. Diberikan gambar fungsi, menentukan jenis fungsi. Kayak misalkan begini. Kemarin kan ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama, misalkan ada fungsi apa? Kita ingatkan lagi. Fungsi injektif. Kemudian ada fungsi apa lagi? Bijektif. Oke. Dan surjektif. Terus apa lagi? Injektif udah, bijektif udah, surjektif udah. Ada yang masih ingat? In. Nah, kita kembali ke materi fungsinya. Jadi yang soal seperti ini nanti dikasih gambar. Misal seperti ini. A, ini B. Ini 1, 2, 3. A, B, C. Nah, tentukan fungsi yang mana sih namanya fungsi surjektif, mana sih namanya bijektif. Nanti tinggal dipilih. Ini jawabannya. Kita balik ke materi. Nah, ini fungsinya. Kemarin ada di sini ya. Ada 4, surjektif, into, injektif, sama bijektif. Kalau surjektif, ingetnya pokoknya itu tiap elemen di B punya pasangan di A. Jadi yang B ini punya pasangan di A. Mau 2, mau 3, mau 4, yang penting anggota di B punya pasangan di A. Itu subjektif. Kalau into berarti ada yang di B yang nggak punya pasangan. Yang lainnya boleh 3, boleh 2 pasangannya. Tapi ada satu anggotanya yang di B, ya ini juga B, nggak ada pasangan. Jadi subjektif sama into itu kebalikan. Subjektif yang B-nya punya pasangan semua, yang into yang B-nya ada salah satu anggotanya nggak punya pasangan. Ya, injektif berarti tiap elemen di B punya pasangan tepat 1. Nah, kalau injektif ini
setia. Dia hanya punya satu pasangan di A, tapi semuanya punya pasangan. Jadi nggak ada yang nggak punya pasangan. Tapi setiap pasangannya hanya satu. Jadi E pasangannya cuma A, F cuma B, G cuma C. Nah, kalau bijektif itu tiap elemen di B berpasangan satu-satu dengan A. Jadi A punya pasangan di B, B punya di pasangan di A. Tapi satu-satu, nggak boleh double. Ya, itu sifat fungsi. Nanti bisa kalian pelajari. Ini soal nomor coretannya. Ini soal untuk nomor hapus dulu. Nah, ini nomor 3, 4, 5 ya. Kemudian nomor 6, diberikan fungsi mencairi daerah hasil dari domainnya. Misalkan saya punya fungsi fx x plus 1. Kemudian dari misalkan x di mana x ini kurang dari 1 dan x ini lebih dari 1 dan x kurang dari 3. Di mana x anggota bilangan asli. Oke. Kita fungsinya udah tahu. Nah, sekarang kita harus cari anggota ini dulu nih. Dibaca ini dari tengah ya. X lebih dari 1. Kalau begini, X kurang dari 1. Kalau dibacanya dari X ya. Kalau dibaca dari kiri nomor yang satu ini, berarti 1 lebih dari X. Tinggal tergantung membacanya dari mana. Tapi kalau ini dari di tengah ya. X lebih dari 1. Ya berarti kan 2. Terus 3. Dan seterusnya ya. Karena lebih dari 1. X kurang dari 3. Ya, berarti berapa? 2. Ya udah. Cuman ini doang kan? 2. Baru kita cari hasil ya dari domain. Jadi F. Nah, X-nya ini kita ganti 2. Berarti fungsinya kan sini kan? Saya tulis dulu X plus 1. Jadi X-nya diganti 2. Setiap X di sini kita ganti 2. Hanya ada ini. Berarti plus 1. Berarti F2 sama dengan 3. Nah, berarti apa? Daerah hasil dari kodomainnya berapa? Ya 3. Ya. Tapi nanti kalau misalkan di dalam anggota ada 2, 3, 4, dimasukin semua. F2-nya udah, baru nanti F3. Hasilnya berapa? Terus F4. Hasilnya berapa? Oke, seperti itu ya. Untuk nomor 7 6, 7 itu mencari fungsi dari daerah hasil domainnya. Kemudian nomor 9. Ada 3 tuh. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa lanjut? Oke, ada pertanyaan ya. Berarti ini saya hapus dulu. Sekarang ini udah sama nomor 9 tadi. Sekarang nomor 8. Nomor 8, nomor 10, nomor 12 ya. Diberikan fungsi mencari nilai fx. Kayak misalkan saya punya fungsi fx sama dengan x min 1. Nah, hasil dari F3 misalkan. Atau ya gini dulu, F3. Berarti kan berapa? Gitu kan? Jadi Fx sama dengan x min 1. Kita mencari F3 kan?
si X-nya ini kita ubah jadi 3. Kalau di sini berubah 3, otomatis semua fungsi yang punya huruf X dirubah jadi 3. X ini jadinya 3 dikurang 1. 3 kurang 1, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Oke, gitu ya. Ini contoh tipe soal pertama. Kemudian, misalkan ada lagi. Kita punya fungsinya tetap ini ya. Carilah hasil dari FA sama dengan 10. FA-nya 10. Nah, nilai A berapa dari fungsi ini? Caranya gimana? Berarti kalau ketemu soal seperti ini, diketahuinya fungsinya fx, tapi apa namanya yang dicari a. Di sini juga fungsi a. Berarti fx sama dengan x min 1. Berarti fa, kalau saya ganti a, berarti semua fungsi ini hurufnya jadi a. X ini berarti jadi a min 1. Nah, FA kan tadi udah ketemu. Hasilnya berapa? 10. Taruh di bawahnya 10 sama dengan A dikurang 1. Ntar ada yang bergabung. Oke, kita lanjut ya. Nah, bergabung. Nah, terus kalau sampai sini gimana? Kan kita mau nyari A, berarti yang pindah adalah angka min 1. Min 1 pindah ke kanan jadinya plus. Jadi 10 plus 1 sama dengan A. 10 tambah 1, 11. Sama dengan A. Jadi, nilai A berapa? Sama dengan 11. Kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Ini untuk soal nomor 8, 9, salah. 8, 10, 12. Ayo. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Di bagian mana bingungnya? Di apa? Yuni ya? Ya, di bagian mana Yuni? Oke, oke, oke. Saya ulang ya. Jadi untuk nomor yang ini ya, masih tadi nomor 8, nomor 9, nomor 12. Contoh soal misal begini. 1. Diketahui fungsi fx sama dengan x min 1. Hasil dari F3 berapa? Nah, cara jawabnya berarti kita tulis dulu fungsinya fx sama dengan x min 1. Yang dicari apa? F3. Berarti F3 sama dengan, nah kalau ini kan X, berarti di sini juga X dong. Kalau X-nya ini Pak berubah jadi 3, di sini juga berubah jadi 3. Nah,
dikurang 1. Kurang 1 dari mana? Ya dari fungsi ini. Yang berubah itu hanya X. Ya kan? Karena tadi kan fx. Nah, kalau misalkan f3, yang ini kan yang dicari nih. Berarti x ini kan dirubah jadi 3. Otomatis setiap x yang ada di fungsi dirubah jadi 3 juga. Jadi 3 dikurang 1, 2. Ini contoh yang pertama. Gimana? Masih bingung? Enggak. Nah, misalkan ini saya hapus. Kalau yang disuruh dicarinya itu 3 lagi. Dah 5. Ya berarti F5 sama dengan X-nya diganti jadi 5. Berarti yang ini jadi 5 juga. Berarti 5 dikurang 1. Berapa? 4. Oke. Gimana? Sudah jelas tipe soal yang pertama? Sudah jelas? Ada yang masih bingung? Ya, gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke. Tadi sudah 2 fungsi. Diberikan 2 fungsi, mencari operasi fungsi. Nah, operasi misal saya punya fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan x plus 1. Nilai dari misalkan f plus g x berapa? Cara jawabnya berarti fungsi fx ditambah fungsi gx. Fungsi fx-nya yang ini kan, di dalam kurung x tambah x dikurang 2 ditambah ya fx-nya kan ini ditambah gx-nya yang ini. Berarti dalam kurung x tambah 1. Sekarang dibuka semua kurungnya. X min 2 karena dia plus. Jadi ini sama ya. Plus x plus 1. Sekarang dikelompokkan. Yang huruf dengan huruf, yang angka dengan angka. Ini kan x sama x. X ditambah x sama dengan 2x. Ini udah selesai. Sekarang ini min 2 ditambah 1. Kita punya utang 2, kita bayar 1. Berarti masih sisa hutang 1. Jadi nilai dari f tambah gx sama dengan 2x min 1. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan, yang masih bingung ditanyain aja. Gimana? Paham ya? Oke, oke Silva ya ini. Yang lain pada tidur kali. Oke, kita lanjut ya. Oke, diberikan fungsi ya. Ya sudah mencari hasil fungsi. Nah, ini GOF sama FOG.
GOF sama F. Oke, saya ambil dari sini ya. Nah, yang ini FOG, FOG X ya. Jadi kalau kita ketahui fungsi fx-nya 2x min 5, gx-nya 3x plus 1. Carilah FOG. Berarti fungsi dari FOG itu ditulisnya f fungsi gx. Karena f-nya di depan berarti f-nya dikeluarkan. Nah, sekarang gx-nya, fungsi gx-nya mana? Yang ini kan? Ya, berarti f 3x plus 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Ya, sama dengan. Nah, sekarang kita lihat ke fungsi fx. Yang ini. Ya. Jadi 3x plus 1 dari sini. Tadinya x. Di sini 3x plus 1. Jadi setiap x yang di sini kita ubah jadi 3x plus 1. Berarti 2. Ini x-nya kan? Jadinya 3x plus 1 dikurang 5. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya ulang ya. Jadi sebenarnya ini kan 2x min 5. Yang ini nih. Kenapa kok jadi 2? 3x plus 1? Ya karena dari sini kan tadi kan. Di sini tadi adalah 3x plus 1 dari fungsi gx. Berarti 3x plus 1 kita ubah ke x-nya. X-nya hilang. Jadinya 2 dalam kurung 3x plus 1 min 5. Nah, setelah ini tinggal dijabarkan. 2 kali 3x 6x. 2 kali 1 plus 2. Baru dikurang 5. Sama dengan 6x 2 dikurang 5. Berarti uang kita 2 nih. Hutangnya 5. Masih sisa hutang berapa? 3. Jadi yang ini ya, 6x min 3. Tata caranya seperti ini. Jadi FOG, baru F-nya kan di depan, dalam kurung, jadinya GX. Nah, sekarang fungsi GX-nya berapa? Yang ini, 3x plus 1 dari sini. Kemudian, kita lihat fungsi X-nya, 2x min 5. Jadi setiap yang ada huruf X-nya, kita ganti 3x plus 1. Berarti kan yang ada X-nya cuma sama yang 2 nih. Berarti 2, X-nya jadi 3x plus 1 dikurang 5. Setelah itu 2 kali 3x 6x, 2 kali 1 2, 2 kali min 5. Enggak salah. Ini selesai kan? Sampai sini baru dikurang 5. Dapat yang ini. Mana? Bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, gimana kalau misalkan GOF? Ya sama aja. Berarti GOF X sama dengan yang di depan G kan? Berarti G dalam kurung yang di belakangnya Fx. Berarti G ya, G ya. Fx-nya mana? Yang ini kan? Berarti 2x min 5. Ya, sekarang kita lihat ke Gx.
Setiap yang X kita ganti 2X min 5. Kebetulan X-nya cuma ada sama 3. Berarti 3. X-nya diganti 2X min 5 ditambah 1. Sama seperti tadi. 3 kali 2 berarti 6X. 3 kali min 5 min 15 tambah 1. 6X. Kita punya utang 15 nih. Min 15. Kita bayar 1. Masih sisa utang 14. Bisa? Adila, Ajeng, Alia, Amanda, Anggani, Sanwar, Priyanti, Adia, Aura, Denis, Destra, Dea, Dinda, Fitri, Hiliatun, Sonia, Ilma, Intan, Isma, Jihan, Khairunisa, Nabila, Nadila, Naya, Putri, Reika, Rila, Sarif, Silva, Sinta, Siti Nurfadila, Siti Sobria, Siti Sofiah, Sri Mutipa, Ulan, Yodi, sama Yuni. Gimana? Dari 30 berapa nih? 33 sampai sini. Ini untuk soal. Ya, jadi kalian bisa pelajari di sini ya. Ini untuk kisi-kisi soal. Nah, ini nomor 13, nomor 15. Kemudian ya ini dulu. Sudah? Gimana? Kita lanjut ya. Kalau di nomor 16 nomor 16 diketahui fx, gx, mencari nilai dari fog x-nya. Nah, ini contohnya sama seperti ini. Nah, contohnya yang ini, yang C. Diketahui fx-nya, diketahui gx-nya, disuruh nyari fog 4. Nah, fog 4 gimana? Berarti kita harus cari tahu dulu fog x-nya. Berarti tadi fog x sama dengan fgx. Berarti fgx-nya ini 3x plus 1. Berarti f-nya kita lihat sini. Setiap yang x kita rubah jadi 3x plus 1. 2, 3x plus 1 dikurang 5. Dikurang 5. Berarti 2 kali 3x, 6x, 2 kali 1 plus 2 dikurang 5. Jadinya 6x min 3. Kita sudah punya fog x-nya. Ya, segini. Nah, kita mau nyari apa? Fog dari 4. Nah, sama dengan ya udah, berarti setiap x ini kita ganti dengan 4. 6 dalam kurung 4 dikurang 3. 6 kali 4 24 dikurang 3. Hasilnya 21. Ini untuk soal nomor 19 kalau nggak salah ya. Atau 18 saja. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Gimana? Suara favorit terdengar jelas enggak? Ya. Oke, gimana? Jelas ya? Ini untuk soal nomor ini nih. Untuk soal nomor
Oh, sorry. Nah, ini nomor 16. Seperti itu. Bisa dilanjut? Sekarang untuk materi inverse. Ini juga sudah dijelaskan di kelas 10 ya. Berarti Pak April kasih singkatnya saja, konsep singkatnya dari fungsi asal menuju fungsi inverse. Ini tolong disimak baik-baik. Jadi ini konsep cepatnya aja ya. Misalnya untuk yang pertama nih, saya punya fx itu 3x plus 2 ya. Nah, kemudian cari nilai inverse dari fungsi fx-nya berapa. Fungsi fx-nya ini ya, x dikurang b per a. Sekarang yang 3 ini sebagai a, yang ini sebagai x, yang ini sebagai b. Fungsi inverse-nya jadinya x dikurang b per a. Ya udah, x-nya berarti di sini x-nya, terus dikurang b-nya berapa, 2. Kalau tadinya kan plus ya, berarti min ya, dibagi a-nya berapa, a-nya 3. Nah, ini adalah fungsi inverse dari 3x plus 2. Ada pertanyaan? Untuk yang pertama nih, nanti yang keluar itu cuman ini doang inverse-nya. Jadi saya jelaskan dulu. Dari soal yang pertama, contoh pertama ini, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ya? Nah, saya hapus. Sekarang yang nomor 2. Gimana kalau nomor 2? Saya punya fungsi f, x sama dengan misal 2x plus 3 per 5x plus 4. Nah, fungsi inverse-nya gimana? Nah, berarti kan jadinya nih dari fungsi ini min dx plus b per cx min a. Yang berubah yang di mana? Yang poin sini aja. Nah, yang berubah cx sama b enggak. Berarti kan fungsi inverse dari x-nya per yang berubah cuman ax sama d. Berarti yang di sini kan ax sama d. Yang enggak berubah cx sama b. Berarti ini 5x. Yang di sini 3. Berubahnya gimana? Nah, tadinya d-nya di bawah jadi di atas, tapi dikasih min. Berarti ini kan d. Ini jadinya min 4 ditambah 3. Min 4x ya. X-nya masih ada. Di min 4x tambah 3. Nah, yang A tadinya di sini pindah ke bawah. Tambahin min. A-nya kan 2. Berarti min 2. Nah, ini adalah inverse dari fungsi fx-nya 2x plus 3 per 5x plus 4. Silakan, ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke, tidak ada pertanyaan. Saya kasih 2 soal misalnya untuk soal ini. Oke, saya hapus dulu ya. Nomor 1. Ada fungsi fx x min 3. Ada yang bisa jawab? Silakan. Sebutkan namanya, kelas, jawabannya. Ini kayak sama ini. Ya, ada yang mau jawab? Gimana? Nggak ada yang jawab? Siapa nih? Yang menjawab siapa? Siapa tadi yang ngejawab? Isma. Oke, berapa Isma? Jawabannya? X tambah 3 per. Oke, betul. Jadi X tambah 3 per 1. Nah, sekarang kan tadi A, X plus B. Jadinya X min B per A. Berarti X min B per A. X-nya tetap X. Gitu kan? Nah, B-nya min 3. Jangan lupa min sama min. Nah, ini jadinya plus 3. Kok tadi min? Ya iya. Kayak misalkan X plus 3. Nah, plus 3. B-nya itu kan sama dengan 3. Ya, jadi tetap nanti X min 3. Kalau ini B-nya sama dengan min 3. Nah, min 3 sama min jadinya plus. Per, karena di sini tidak ada angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. Berarti per 1. Sampai sini betul, atau ditulisnya begini saja, X plus 3. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Silakan, ada pertanyaan? Isma tadi terima kasih sudah menjawab. Oke, kita 5 menit lagi kita sudah tutup. Silakan, ada pertanyaan dari kisi-kisinya? Saya hapus lebih dahulu. Nanti ini saya kirim ya ke kalian ya untuk kisi-kisinya. Soalnya ada 20. Yang pertama saya review ulang, menjelaskan relasi yaitu hubungan tadi ya. Kemudian diketahui himpunan pasangan berurutan, cari domainnya. Domain itu yang di depan daerah asal. Ya. Jadi relasi itu tadi hubungan, misalkan kuadrat dari, lebih dari. Domain adalah daerah asal.
Jadi kalau misalkan ada 1,2, 3,2 berarti domainnya yang ini 1, 3. 2 sama ini apa? Namanya kodomain, ya, daerah kawannya. Kemudian diberikan gambar fungsi, menentukan jenis fungsi. Tadi ada surjektif, ya, injektif, dan kawan-kawannya. Silakan kalian baca materinya, kalian pahami kalau subjektif itu kayak gimana sih, kalau injektif kayak gimana, bijektif kayak gimana, gitu ya. Nih, diberikan fungsi mencari daerah hasil dari domainnya. Ada fungsi, sama fungsi X tambah 2. Terus cari hasil dari domainnya. Diketahui kalau misalkan seperti ini, ya, kalian harus cari dulu. Misal X lebih dari 6, kurang dari 10. X-nya bilangan cacah. Nah, kalian cari dulu anggotanya berapa aja, nah, baru dimasukkan ke sini. Nanti hasilnya berapa aja. Nih, ya. Kemudian diberikan fungsi mencari nilai fx. Ada fungsi cari misalkan f3 berapa dari fungsi ini. Ya, tinggal masukin aja x dibagi 3. X ini 3 tambah 2 berarti 5 jawabannya. Oke, ini sudah Pak rekam, nanti rekamannya akan Pak kirim di grup. Bagi yang tidak bergabung nanti biar bisa melihat. Silakan, sebelum Pak tutup, 3 menit lagi nih ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada ya. Yang lain? Yang lain nggak ada? Sudah jelas tadi? Bentar ya. Oke, kalau tidak ada, berarti sampai sini ya untuk kisi-kisinya. Silahkan kalian pelajari lagi. Pak sudah kirimkan video pembahasan sebelumnya, itu bisa kalian review lagi di materi ini ya. Jadi materi yang mana tadi? Nah yang ini, Pak sudah buatkan kan apa namanya hasil penjelasannya. Kalau misalnya kalian bingung dapatnya dari mana, silakan dilihat lagi. Sudah ada di classroomnya. Oke. Kemudian kisi-kisinya jangan lupa tadi diingat lagi apa aja soal-soalnya seperti apa aja ya. Oke, terima kasih sebelum Pak tutup. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya, keluar dari jadwal pembelajaran. Yang terpenting apa namanya dipelajari yang kalian bisa. Hasil kalian sendiri, tidak kerjasama. Karena kalau kerjasama pun itu pasti kelihatan ya. Soal 20, waktunya kalau nggak salah 120, silahkan dimaksimalkan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari Pak April. Bila topik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Ya, sama. Dan silakan boleh.